Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Lutfi MA, yang kami hormati segenap pengurus takmir Masjid Nurul Iman serta jamaah kajian subuh yang berada di lingkungan pengajaran dan Betung Utara, Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini pada kita melaksanakan salat subuh. Insyaallah kita lanjutkan dengan acara kajian subuh. Mudah-mudahan langkah kita, ibadah-ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini senantiasa akan diterima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita insyaallah termasuk ke dalam golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, sebelum kita mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh guru kita, perlu kami informasikan bahwa nanti sore pada hari Minggu pada sholat asar di Masjid Nurul Iman ini akan diadakan penyuluhan atau materi berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba yang alhamdulillah akan penyelenggara dilangsungkan atau dilaksanakan oleh Risma Masjid Nurul Iman. Oleh karena itu kami mengajak kepada segenap jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kiranya yang bisa untuk dapat menghadiri acara kegiatan Risma pada hari ini, maka kami mohon kehadirannya untuk dapat hadir nanti sore pada sholat asar sampai dengan nanti waktu berbuka. Dan insya Allah untuk waktu berbuka telah disiapkan takjilan di Masjid Nurul Iman ini. Mudah-mudahan informasi ini dapat dilanjutkan atau paling tidak tentu yang paling utama adalah pemuda-pemudi Rismawan yang berada di lingkungan Masjid Nurul Iman ini. Mungkin itu saja pemberitahuan awal yang kami sampaikan dari segenap pengurus Risma Masjid Nurul Iman. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Guru kita, yaitu Bapak Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Lutfi MA, yang seperti biasa beliau akan memberikan materi yang berkenaan dengan tasawuf. Setelah penyampaian materi sebagaimana biasa nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab berkenaan dengan masalah materi-materi yang telah disampaikan, ataupun mungkin ada materi-materi lain yang kiranya perlu ditanyakan setelah acara penyampaian materi, mungkin nanti bisa dilanjutkan. Oleh karena itu singkat saja untuk memulai acara pada hari ini, mudah-mudahan acara kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami langsung saja kepada Bapak Al-Mukarram untuk menyampaikan materi berkenaan dengan tasawuf. Kepada beliau kami persilakan.
الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul dan yang saya hormati Bapak-bapak para pensepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan pagi ini kita dapat hadir bersama di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan sesuai jadwal setelah sholat subuh kepada saya dari waktu untuk menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Sebelum masuk di bulan Ramadan, bulan yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang puasa dalam perspektif tasawuf. Jadi sekedar meninggalkan ingatan bahwa puasa itu intinya menahan. Yang ditahan itu ada 3 tingkatan. Pertama, menahan makan dan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan yang kedua, menahan anggota tubuh untuk tidak melakukan yang dilarang Allah. Dan yang ketiga, menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali kepada Allah saja. Secara sederhana, artinya hati kita ini tidak condong, tidak mau. Kalau hati sudah tidak mau, maka disitulah iblis sudah mulai terikat, tidak punya kesempatan. Makan minum sudah ditahan, sedangkan makan minum itu sendiri kan jalan bagi iblis untuk menggoda juga. Sekarang makan minum ditahan. Kemudian anggota tubuh ditahan untuk tidak melakukan penghinaan. Sedangkan anggota tubuh ini juga jalan bagi iblis untuk menggoda kita. Bisa lewat mata, bisa lewat telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Nah itu sudah ditahan. Nah ini melakukan yang dilarang Allah. Karena kita sudah menahannya, maka iblis terhambat, terikat, tidak bisa lagi berbuat. Kenapa? Karena sarananya sudah kita tahan. Yang paling menentukan hati. Kalau hati kita sudah tidak mau, nah dengan sendirinya kan aktivitas untuk melakukan larang itu sudah terhambat betul. Ada kesempatan judi tapi kita nggak mau. Ada kesempatan maling tapi kita nggak mau. Nah ketika hati kita sudah nggak mau, nah itu sudah, itu yang disebut terkunci. Nah, jadi tersebut kita ada Ramadan, Futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suddidat as-sayyi'at. Kalau Ramadan sudah datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Jadi setan itu dibelenggu itu jangan dibayangkan
Kalau Ramadan sudah datang, malaikat sibuk nangkap tulis. Nah, kita inilah yang namanya itu, yang ikat kita. Kalau kita ngikatnya dan nahan, ya tetap saja berselera. Jadi Bapak Ibu yang hormati itu dalam caranya. Jalan itu dengan kita berlatih, namanya kita harus berlatih. Dan kita berlatih menahan seperti itu, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah dan Rasulullah. Dilatih tidak makan, tidak minum. Di mana makan minum itu kebutuhan jasmani. Nah, pada saat Allah larang, kita bisa tinggalkan. Lagian yang menjadi kebutuhan saja, pada saat Allah larang kita bisa tinggalkan. Apalagi larangan Allah yang notabene-nya bukan menjadi kebutuhan, tentu akan lebih mudah kita tinggalkan. Bohong itu bukan kebutuhan, ya. Maling bukan kebutuhan. Lagi yang kebutuhan saja bisa kita tinggalkan, apalagi yang bukan kebutuhan. Nah, logikanya kalau saja yang makan minum bisa kita tahan, tetapi yang bukan jadi kebutuhan tidak bisa kita tahan, nah, mungkin inilah indikator tidak berhasil puasa. Kamin soemen laisa lahu min siyami dan birrolatas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapat hasil apa-apa, kecuali hanya lapar dan haus saja. Nggak mencapai tujuan. Apa sih tujuan puasa? Nggak tercapai. Bulan yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa untuk memahami hakikat puasa itu mesti kita pahami ma'rifat puasa. Nah, hanya dilihat dari segi syariat, hakikat, hakikat, ma'rifat. Mana ma'rifat puasa? Ma'rifat puasa itu mengenal dulu. Kalau di tingkat syariat, sumu liru'yati waqtiru liru'yati. Berbukalah, berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Jadi patokannya melihat bulan atau hilal. Kalau hilal Ramadan sudah datang, wajib puasa. Hilal Syawal datang, haram puasa. Jadi kalau awal sudah datang, kita boleh puasa, haram puasanya. Sedangkan kalau Ramadan sudah datang, wajib puasa. Ini secara syariat. Nah, secara ma'rifatnya apa? Mana bulan? Ibarat bulan, ibarat yang kibar. Bulan itu diri kita. Ini yang kibarnya. Kalau sudah terlihat bulan, wajib puasa. Apa maksudnya? Sudah menyadari adanya diri. Tahu kita ada diri kita. Ada tangan kita, ada mata kita, ada telinga kita. Sadar kita kalau kita ini hidup, sadar kita kalau kita ini tahu, kita yang kuasa, kita punya kehendak. Nah, kesadaran kita seperti ini ibarat melihat bulan. Nah, kalau sudah terlihat bulan, wajib puasa. Apa itu puasa? Menahan. Nah, maka setelah timbul ada kesadaran adanya diri kita, maka kita tahan. Apanya yang ditahan? Keakuan diri. Ngaku kalau kita ini ada. Ngaku kalau kita yang puasa. Ngaku kalau kita yang berkehendak. Kalau kita yang hidup. Nah, akuan-akuan kita ini kita tahan. Sebab akuan-akuan kita itu menjadi penutup, menutupi diri kita tidak melihat adanya Allah. Kan kata Sultan Aulia, man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nazaruhu batil. Siapa orang memandang sesuatu dan dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang,
maka pandangannya sia-sia saja. Nah, sia-sia itu ya itu tidak berarti. Ibarat mata ikan asin, melalang matanya tapi tidak melihat. Kalau bahasa Lampungnya buta terpedak, buta terpedak, tapi tidak melihat, buta terpedak. Sejelas ini adanya Allah tak terlihat oleh kita. Nah, kita tak melihat adanya Allah, kenapa tertutup? Nah, yang nutupnya siapa? Jadi kita sendiri nutupnya. Dengan apa kita nutupnya? Dengan keakuan diri. Ngaku-ngaku. Ya. Contohnya, paramu punya tangan ya? Pernah bikin tangan? Nah, beli, nanam. Dari mana dapatnya? Punya tangan kata kita, bikin tidak pernah, beli tidak pernah, nanam tidak pernah. Kok punya? Dari mana? Jadi kan, yang bikin siapa? Allah yang bikin. Nah, kenapa ngaku punya kita? Ini salah satunya, salah satu bentuk. Ngaku-ngaku kita punya, sebenarnya kita tidak punya. Kita punya mata, kata kita punya mata. Pernah bikin? Tidak pernah. Pernah nanam? Enggak. Pernah beli? Enggak. Kok bisa punya? Dari mana? Kata kita punya telinga, bikin tidak pernah, nanam tidak pernah, beli tidak pernah. Oh, dikasih Allah. Kira-kira kapan dikasih? Hari apa, jam berapa, tahun berapa, bulan apa, nggak tahu juga. Nah ini salah satu cara berpikirnya kita. Ya. Yang kita akui itu punya, ternyata nggak ada. Nggak punya kita ini. Ngaku-ngaku aja. Ini yang membuat kita tertutup. Nah, akuan-akuan ini. Adapun kita belajar tarekat, mana tarekat jalan kepada Allah. Mana yang menjadi jalan kepada Allah, yaitu dua perkara. Pertama tubuh yang zahir, kedua tubuh yang batin. Tubuh yang zahir ini artinya tubuh yang kasar. Sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, terdengar oleh kita bahwa kita layak hidup. Ini sebelum kita belajar. Ketika kita sudah mulai menyadari, melihat ular itu tadi, ini kita belum belajar, timbul kesadaran. Sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, itu tubuh kasarlah yang betul. Tubuh kasar jasmani kan, tubuh kasarlah yang tahu. Tubuh kasarlah yang berkuasa. Tubuh kasarlah yang berkehendak. Tubuh kasarlah yang melihat. Tubuh kasar yang mendengar. Tubuh kasar yang berkata-kata. Nah, ini pengakuan. Ini setelah kita mengaku, menyadari ternyata itu. Anggapan kita seperti itu. Bahwa kita lah yang hidup, kita inilah yang tahu, kita yang kuasa, kita yang kehendak, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkawan. Nah, ini kesadaran ini muncul ini. Mulai kesadaran itu muncul. Nah, ibaratnya sudah mulai dewasa. Sudah tahu kita. Ternyata setelah kita berguru, guru sudah mengajarkan kepada kita hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus. Nah, tubuh yang halus itu mana? Harus kita. Tahu tubuh yang kasar karena tahu tubuh yang halus. Berkuasa tubuh yang kasar karena berkuasa tubuh yang halus. Berkehendak tubuh yang kasar karena berkehendak tubuh yang halus. Melihat tubuh yang kasar karena melihat tubuh yang halus.
tubuh yang kasar karena mendengar tubuh yang halus. Berkata-kata tubuh yang kasar karena berkata-kata tubuh yang halus. Tubuh yang halus itu, tubuh yang kasar itu diliputi oleh tubuh yang halus, tidak bersisi, tidak berhingga. Jadi tubuh yang kasar diliputi tubuh yang halus. Diliputi itu apa? Muhit. Dia tidak bisa ditetapkan oh dia di atas atau di bawah, di kiri atau di kanan, di luar atau di mana. Namanya muhit, meliputi. Jadi tubuh yang kasar itu diliputi oleh tubuh yang halus. Nah ternyata tubuh yang kasar ini bisa melihat karena tubuh yang halus yang melihat. Tubuh yang kasar ini berkuasa karena tubuh yang halus berkuasa. Tubuh yang kasar berkuasa karena tubuh yang halus berkuasa. Tubuh yang kasar ini berkehendak karena kehendak daripada tubuh yang halus. Nah kesimpulannya apa? Ternyata tubuh yang kasar ini hanya penampakan saja. Nah, dia tidak punya kemampuan secara tersendiri. Maka orang tasawuf bilang ini ibarat baju. Contoh baju. Ini lengan baju. Karena sedang saya pakai, ketika saya angkat tangan saya, lengan baju saya terangkat. Sebenarnya yang mengangkat jadi tangan saya ini yang terangkat. Karena baju saya sedang saya pakai, ketika lengan saya, ketika tangan saya angkat, nah lengan baju ini terangkat juga. Nah nanti saya buka, saya gantungkan. Nah dia nggak bisa lagi beberapa. Nah kalau kita bapak nanti pulang, buka baju ini gantungkan masih begini-begini ya. Nah dia dijelangkung. Berarti itu nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi diri kita yang sebenarnya itu adalah roh kita. Jangan terkecoh. Ini merupakan pakaian di bumi. Makanya ada orang berpendapat sebenarnya hakikatnya ketika kita hidup sekarang ini sebenarnya kita mati. Nanti kalau sudah mati nanti baru hidup. Kenapa begitu? Karena kita masih memakai baju dunia ini enggak bebas. Kalau mau ke Mekah harus pakai banyak hal. Ya, pesan pesawat. Kalau ke sini kita dari Haji Menang ke Teluk harus pakai mobil. Tapi kalau nanti sudah dibuang, dilepas baju ini nggak pakai WNA lagi. Begitu Mekah, nggak ada yang baik di situ. Nggak pakai pesawat lagi, nggak bebas. Ya, jadi ketika kita masih memakai baju ini kita terkungkung. Dan ketika baju ini dilepas, mulailah bebas kemana kita pergi. Nah, maka istilahnya itu ketika hidup ini sebenarnya hakikatnya mati, tapi ketika sudah mati hakikatnya hidup, karena bebas kemana pergi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali. Ya. Artinya ketika kita sudah menyadari adanya diri kita, maka kita mulai berpuasa. Apa itu puasa? Menahan. Kita tahan keakuan diri. Aku yang puasa, aku yang hidup, aku yang ada. Itu mulai ditahan. Selama ternyata dalam kajian tasawuf, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Kalau kita merasa ada, Allah tak terlihat adanya. Kalau kita merasa kuasa, kuasa Allah tak terlihat. Karena ditutupi oleh keakuan kita. Nah oleh karena itu kita tahan. Nah setelah kita tahan, kita apakan? Ada gambaran, bayang zakat. Ya. Di akhir puasa Ramadan kan kita suruh bayar zakat, zakat fitrah. Apa itu zakat? Memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Zakat secara syariat tentu diberikan kepada asnaf yang 8. Ya. Jadi memberikan sesuatu karena kita ini makanan pokok kita beras, maka beras itu yang kita berikan.
setelah kita tahan tadi kita berikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Yang punya. Dia yang berhak. Yang punya siapa? Ya Allah. Karena yang berhak itu Allah, yang punya itu Allah, maka yang berhak menerimanya Allah, nak pulangkan kepada Allah. Nah, setelah kita kaji, ternyata hidup tubuh yang kasar karena hidup tubuh yang halus, berkuasa tubuh yang kasar, berkuasa tubuh yang menghampir-hampirkan paham. Istilah dalam kajian, menghampir-hampirkan paham ibarat burung dalam sangkar. Bergerak burung, bergerak sangkar, tenang burung, terang sangkar. Artinya kalau kita lihat perhatikan, kalau burung tenang, nah sangkarnya tenang juga. Tapi kalau burungnya loncat sana, loncat sana, sangkar burung bergerak. Bukan sangkarnya yang bergerak sebenarnya, tapi burungnya itu yang bergerak. Nah begitulah kita ya. Nah tubuh yang halus kita ini, atau disebut ruh kita ini, dia hidup karena dihidupkan oleh Allah. Dia kuasa karena dikuasakan oleh Allah. Dia berkehendak karena diberi kehendak oleh Allah. Nah kalau begitu yang berkuasa itu ya Allah. Yang berkehendak itu Allah. Yang hidup itu Allah. Nah, maka tembuskan naik. Ya. Awal mulanya kita pandang tubuh kita ada. Setelah kita pahami, ternyata tubuh yang kasar ini ada karena adanya tubuh yang halus. Tubuh yang kasar berkehendak karena berkehendak tubuh yang halus. Berarti tubuh yang kasar ini sudah tak punya kemampuan tersendiri. Yang punya kemampuan itu tubuh yang halus. Nah, ibarat kita ngaca. Nah, kalau kita ngaca, yang dipandang apa? Apa yang dipandang? Muka. Yang dipandang cermin. Yang dilihat bayangan wajah. Bukan wajah, bayangan wajah. Yang dipandang cermin. Yang terlihat bayangan wajah kita di dalam cermin. Bayangan wajah kita itu seolah-olah wajah kita itulah. Walaupun sebenarnya yang di dalam cermin itu bukan wajah kita. Itu namanya nur. Nur daripada wajah kita. Nah yang kita lihat itu bayangan wajah di dalam cermin. Begitu kita sudah asik memandang bayangan wajah di dalam cermin, seolah-olah cermin sudah tak lagi terlihat. Nggak ngelihat lagi, nggak terlihat lagi cerminnya. Yang terlihat wajah kita itulah. Nah, ini yang kalau kita sudah memandang ya, bayangan di dalam cermin tadi, maka cermin sudah tak lagi terlihat. Karena kita sudah fokus melihat bayangan wajah. Nah kalau yang dipandangnya cermin, yang dilihatnya cermin, bayangan wajah nggak kelihatan. Ini berarti cerminnya kabur. Cermin kabur. Hati kita masih kotor, nggak kelihatan bayangan tadi. Cermin hati kita masih kotor. Akulah yang kuasa, akulah yang pintar, akulah. Pokoknya akarnya itu kotor. Itu belum bersih. Makanya perlu kita bersihkan. Membersihkannya tidak ada cara lain kecuali zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Afdalul zikir annahu la ilaha illallah. Maka banyak-banyak kita sebut la ilaha illallah. Jangan malu-malu menyebut la ilaha illallah. Nah itu perintah Rasul kok. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah awal mulanya itu kita sebut dulu kalimatnya, kita zikir dulu. Ya. Baru kemudian kita pahami, kita kaji lebih jauh lagi. Nah, jadi tubuh yang kasar ini
dihidupkan oleh tubuh yang halus. Begitu kita memandang tubuh yang halus, tubuh yang kasar sudah tak lagi terlihat. Yang terlihat tubuh yang halus. Fokus mandang tubuh yang halus. Ternyata tubuh yang halus ini, taruh kita ini, dia itu hidup karena ayat Allah. Dia kuasa karena kodratnya Allah. Dia berkehendak karena iradatnya Allah. Dia bisa melihat karena basarnya Allah. Dia bisa mendengar karena samanya Allah. Oh, kalau begitu Allah rupanya yang bukan perubuk. Yang hidup itu Allah, yang kuasa itu Allah, yang mendengar itu Allah, yang melihat itu Allah. Nah, pandang tubuh yang halus, nah terlihat Allah. Tetapi kita melihat Allah bukan dengan mata kepala, tapi dengan pengetahuan. Allah tak bisa dilihat dengan mata kepala. Apa yang terlihat oleh mata kepala itu bukan Allah. So Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Kalau kita sudah bisa memahami seperti itu, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Wajah Allah itu bukan mukanya Allah, bukan. Ya. Bekas daripada af'alullah. Wajah Allah seperti ini. Ini tiang ini kan bagus Pak. Tiang ini bagus, profilnya bagus. Ini wajah tukang. Ini disebut wajah tukang. Bekas daripada perbuatan tukang, bukan mukanya tukang. Ya, jadi tiang yang bagus, profilnya bagus, ini wajah tukang. Artinya begitu kita melihat tiang ini bagus, terbayang oleh kita bahwa tukang pintar, tukang ahli. Ya. Jadi membayangkan ya keahlian si tukang tadi. Jadi kita kebayang. Begitu kita sudah melihat adanya Allah, maka harus kita sudah tak lagi terlihat. Ya. Tubuh yang sudah kelihatan lagi yang dari Allah itulah. Allah, 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 Allah. Ayat lalu makanya akuan kita tingkatkan lagi. Akuan itu jangan salah Pak. Bisa terjerumus ke jurang syirik. Akuan itu ada tiga tingkatan. Ya. Ketika akuan kita itu diarahkan kepada jasmani kita, syirik. Berarti kita nyembah patung. Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Nah akunya arahnya kemana? Kalau akunya diarahkan kepada jasad, berarti kita nyembah patung Pak. Bukan menyembah Allah, bukan. Kita bikin diri kita jadi patung. Masya Allah. Nah makanya ketika kita bicara tentang sholat, nanti satu waktu kita bicara tentang sholat, ya. Mana sebenarnya yang sholat? Ada istilahnya sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Apa yang dimaksud ini kita kaji nanti lebih jauh. Tapi gambaran, ya, ketika kita mengaku akunya ke arah mana? Yang kata kita menyembah Allah. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Apa isi sesembahan? Nah, ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, ketika akunya itu diarahkan kepada jasad kita, jasad inilah yang tahu, jasadnya yang kuasa, jalannya yang kan. Nah, di situ kita sudah menyembah. Yang sholat itu aku ini. Jasa, sedangkan jasadnya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sedangkan jasadnya diakui dia punya kuasa. Satu. Kalau akuan itu diarahkan kepada ruh kita, ruh kita inilah rupanya yang melihat, Pak, bukan jasadnya. Ruh kita inilah rupanya yang mendengar, ruh kita ini yang berkuasa. Kalau diarahkan kepada ruh kita, berarti kita cuma nafsu. Belum menyembah Allah.
masih mengikuti nafsu, belum mengikuti Allah. Tapi ketika akuan itu diarahkan kepada Allah, nah barulah kita disebut menyembah Allah. Nah, jadi bukan lagi menyembah jasa, bukan menyembah nafsu, tapi menyembah Allah. Makanya semua perbuatan kita mesti lillahi ta'ala, karena Allah. Tapi apa yang dimaksud karena Allah ini? Kalau di tingkat syariat, ya disebut karena Allah karena diperintahkan Allah. Kita salat karena Allah, karena perintah Allah. Jadi kalau nggak diperintah nggak salat gitu. Ya. Ya, makanya ya nggak apa-apa di tingkat syariat seperti itu. Karena Allah, karena diperintah Allah. Tapi coba pahami secara hakikat apa yang dimaksud dengan karena Allah. Karena tubuh nggak bisa puasa. Karena yang puasa tadi ruh. Oh, karena ruh nggak bisa puasa. Karena yang puasa itu Allah. Nah, ketika diarahkan karena Allahnya itu, nah barulah kita menyembah Allah. Nah, ini yang saya katakan tempoh hari, ketika kita memahami dua kalimat syahadat itu, kita mesti tahu posisi. Di mana posisi syahadat tauhid, di mana posisi syahadat rasul. Gambaran ada beberapa contoh yang kita kemukakan. Salah satunya ketika kita menyembelih ayam. Ayam itu binatang yang halal. Nah, tetapi kalau disembelih tidak dengan nama Allah, maka dia haram dimakan. Kuncinya di mana? Nama Allah. Ya. Kalau disembelih li ghairillah, bukan karena Allah, itu haram dimakan. Kan hebat kan, sakti betul itu bismillah. Orang syariat memahaminya kalimat. Maka ketika dia nyembelih bismillahirrahmanirrahim, kalimat itu kalimat bismillah. Tapi yang benar dalam syariat itu kan ucapan dan perbuatan. Ya, nggak terdengar adanya bismillah kalau nggak diucapkan. Maka nggak salah orang syariat memahaminya dengan mengucap kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tapi masuk ke hakikat enggak. Bukan persoalan kalimat, Pak. Dengan nama Allah. Ya. Apa urusan kita sama Allah? Menjadikannya enggak, menghidupkannya enggak. Kok kita yang membunuh? Ya? Kan dipotongkan dibunuh. Kita menjadikan ayam enggak? Ngasih nyawa juga enggak? Apa urusan? Kok kita yang membunuhnya? Makanya haram. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan nama para manusia, bukan nama kita, bukan. Hilang nama kita, yang ada nama Allah. Nah, kesadaran kita masuk ke dalam itu yang karena Allah. Bukan karena perintah, bukan. Tapi kesadaran kita, ya, nggak bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah. Nggak bisa melihat kalau tidak diberi basar oleh Allah. Jadi melihat kita dengan basar Allah, mendengar kita dengan sama Allah, kuasa kita dengan kodrat Allah, kehendak kita dengan iradat Allah. Nah, kalau begitu Allah itu Allah lah yang hidup, Allah yang tahu, Allah yang kuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang berkata. Tapi ini saya ingin tegaskan, ini hakikat. Jangan salah paham. Kalau hakikat apa? Keyakinan hati, bukan ucapan. Kalau ucapan itu syariat. Batal hakikat kalau sudah dizahirkan. Bapak, Ibu, kalau kita sholat, ya, ternyata kain kita karena kotoran tinja, batal apa sah? Nggak sah kan? Sholat kita batal. Umpamanya kita sholat, ada
kotoran sebujung kuku nempel di kain kita. Batal sholat kan? Nggak sah sholat. Kenapa tidak sah? Karena najis. Kenapa disebut najis? Karena sudah keluar dari sarangnya, dari luar. Tapi kalau masih di dalam sarangnya, dalam perut, jangankan sejum kuku 3 kilo bawa sholat. Nah apa? Karena masih di tempatnya. Tapi itu keluar dari tempatnya, najis. Darah, ya, kain kita kena darah, batal sholatnya, nggak sah sholatnya, najis. Tapi kalau darah masih di sarangnya, masih di tubuh kita, bapak enggak. Kalau nggak ada darah, dia nggak bisa berdiri. Masih ada darah, tapi masih di tempatnya. Itu artinya apa? Hakikat itu di dalam, bukan di luar. Ya. Jadi nggak bisa diucapkan, tapi diyakini. Makanya belajar tasawuf, belajar menempa keyakinan, menempa keyakinan kita. Kalau kita belum belajar tasawuf, yang kita tahu kan cuma syariatnya. Sholat yang berdiri, rukuk yang tidak sujud, baca ini, baca itu bacaan, itu perbuatannya. Nah, tapi isinya mana? Belum kita belajar tasawuf, yang kita tahu berdiri, tidak berdiri betul. Nah, bicara berdiri saja ini sudah macam-macam. Ada yang jarang, ada yang rapat, ada berdiri saja. Makanya kalau yang kita terima dari guru di kampung dulu, kalau salat itu berdiri betul, tegak berdiri betul. Yang tegak berdiri betul itu yang mana? Kaki sejajar bahu, tegak berdiri betul. Kalau sudah begini, nangkang namanya. Saya belum pernah ketemu dalam kitab itu berdiri ngangkang. Yang ada tegak berdiri betul. Secara syariat yang tegak berdiri betul apa? Hukum. Secara syariatnya, ya, lurus. Hakikatnya yang tegak berdiri betul yang mana? Niat, hati kita. Dari awal sampai akhir gak boleh berubah. Itu namanya tidak boleh betul. Allahu Akbar. Dari awal Allahu Akbar sampai akhirnya niat. Apa niat? Isi hati. Apa yang isi hati kita? Terisi apa? Hati itu kosong, Pak. Lalu isinya apa? Apa kita isi mobil, isi kebun, isi jabatan, isi duit, ya, isi aku. Nah, apa isinya? Nah, hati yang kosong tadi diisi, apa isinya? Lillah, karena Allah. Itu isinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara tentang keakuan tadi, itu diarahkan kepada Allah. Maka disebutlah lillah, karena Allah. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah. Itu ibadah Allah. Nah, sekarang kita kembangkan kepada ibadah Allah, semuanya karena Allah. Ya, misalnya kita bersedekah karena Allah, kita berjalan karena Allah, kita melihat karena Allah, mendengar karena Allah. Sehingga tidak ada lagi perasaan kita bahwa kita lah yang hebat, kita yang kuasa, kita yang karena. Makanya ada istilah kalau merasa ada, ya, aku tiada. Tapi kalau kamu tiada, akulah yang ada. Nah, tertutup tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, puasa ini arahnya menuju ke sana. Makanya disebutkan as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa untuk aku dan aku yang menjadi balasannya, bukan surga, bukan pahala lagi urusannya. Menuju Allah. Jadi puasa itu dalam rangka kita menuju Allah. Nah, di dalam Ramadan ini itu ada yang disebut Lailatul Qadar. Nah, marak sekarang ini kan orang mencari Lailatul Qadar, i'tikaf di masjid.
tidur semalam suntuk, nanti bangun-bangun nanti sahur, mana itu kadarnya datang. Kita dibayang-bayangi kalau itu kadar itu datang, angin berhembus menjadi berhenti, air mengalir berhenti. Apa pernah orang menemukan begitu, Pak? Sudah bertahun-tahun Bapak dan kita semua ya, melewati Ramadan ini, pernah nggak menemukan begitu? Belum kan? Apa itu kalau itu nggak pernah datang lagi? Nah ini perlu kita renungkan lebih jauh. Ya. Jangan kita terjebak dalam hal-hal seperti itu. Ya. Jadi bukan persoalan kalau itu kadar itu air yang mengalir berhenti, angin berhembus berhenti. Nah, sehingga ada yang akal-akalan, gitu ya, dibikinnya agar, ya kan, direndamnya kakinya. Nah, kalau sudah buku, nah ini pada datang. Enggak begitu, Pak. Lailah itu apa? Malam. Malam itu apa? Gelap. Kadar itu apa? Penentuan. Penentuan itu apa? Terang. Nah, jadi kalau al-qadar itu sudah datang, maka yang gelap menjadi hilang. Mana al-qadar? Ketentuan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, itu qadar, maka gelap menjadi hilang. Tadinya nggak tahu, lalu Allah beri petunjuk, tahulah kita. Nah, qadar itu malam al-qadar. Jadi yang gelapnya sudah hilang, terangnya yang datang. Terangnya itu lebih terang dari 1000 bulan. Ma'rifat, mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, lebih terang daripada ilmu yang lain. Nah, mengenal Allah, sudah tahu kita dengan Allah, maka ilmu yang lain itu tidak lebih terang dari ilmu ma'rifatnya kepada Allah. Itu Lailatul Qadar, itu artinya gelap. Lailah itu gelap. Salah satu contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, awal mulanya dia benci betul dengan Rasul. Sampai-sampai beliau bawa pedang terhunus mencari Muhammad. Di perjalanan ketemu orang sahabat. Umar, mau kemana? Mau cari Muhammad. Untuk apa kau cari? Saya mau bunuh dia. Rusak agama nenek moyang kita ini kalau dibiarkan. Umar, Muhammad sekarang sudah banyak pengikutnya. Nggak mungkin lah mereka biarkan saja. Pasti mereka akan bela. Lebih baik daripada kamu ngurusin Muhammad, lebih baik urusin keluarga sendiri. Bukankah adik Hafsah itu sudah jadi pengikut Muhammad? Benar. Nah, langsung dia ke rumah Hafsah. Ya. Pintu dikunci, digedor. Ya. Nggak dibuka sampai digedor, terbuka pintu. Begitu dibuka, ya. Apa yang kau pegang? Al-Quran. Ceng, la ya masulal mutaqal. Lalu dan menyentuh kecuali yang suci. Blak ditamparnya lagi sampai berdarah hukum. Baca. Begitu dibaca, ya. Toha, surat At-Toha ayat 1 sampai 18. Begitu dibaca, Pak, gemetar sekujur tubuhnya. Ya. Netes air matanya, nangis dia. Akhirnya ditanya, mana Muhammad? Untuk apa kau cari kau? Saya mau masuk Islam, kata dia. Langsung dipeluknya adiknya, bertangis-tangisanlah mereka. Kalau begitu kata adiknya, Muhammad ada di Darul Arqam, berangkat ke sana. Langsung dia turun dari rumahnya, keluar rumah, bawa pedang yang lupa dia urutkan. Masih dipegang. Pedang terus tadi tenteng aja menuju rumah Darul Arqam. Kelihatan oleh sahabat, ini Umar yang datang. Langsung sahabat membentengi Nabi ke depan. Ya. Kata Rasul, sudah belakang aja, biar saya aja yang hadapi. Nah, sahabat langsung belakang. Umar ini bawa pedang yang nggak disarungkan, lagi ditenteng.
Ini soal kata ketik. Tapi begitu di depan Rasul dilempar minyak pedang itu, dipeluknya Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Ini Lailatul Qadar. Penentuan. Makanya kalau perang sudah datang, gelap pun bilang. Jadi jangan menghayal Pak, mendatang Lailatul Qadar itu kayak es datang itu, air gitu ya. Jangan dibohongkan seperti itu. Maka Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi pada malam yang ganjil bulan Ramadan yang terakhir, bisa saja terjadi di malam ke-20 yang kedua, bisa saja 10 yang pertama, bisa saja di luar Ramadan. Ya, tapi Rasul mengatakan taharru Lailatul Qadri, bersungguh-sungguhlah kamu mencari Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil 10 terakhir. Secara ibadah gimana? 10 terakhir ya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi jangan pula dipahami Lailatul Qadar cuma datangnya pada malam ganjil saja, nanti yang malam genap sepi pula masjid. Kenapa nak ke masjid nunggu Lailatul Qadar aja? Malam ganjil aja. Nggak bisa. Di malam terakhir, di malam ganjil 10 terakhir. Ya. Nah, kalau kita kaji lagi secara hakikatnya, yang ganjil siapa? Allah, Allahul Ahad, Allah yang Esa. Ya. Di kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan kita, ya, mencarilah kepada yang ganjil. Carilah yang ganjil itu, carilah Allah. Pelajarilah ilmu ketuhanan. Jadi kita belajar ketuhanan. Artinya apa? Malam yang ganjil 10 terakhir ada muqtadi, ada mutawasid, ada muntahi. Nah, belajarnya di mana? Di muntahi. Kepada yang ngerti gitu. Jangan belajar sama yang nggak ngerti. Kita nggak ngerti, belajar sama yang nggak ngerti. Bahasa Lampung sepoh pada agong, sebagai pada bungkuk. Nah, mestinya belajar sama yang ngerti. Jangan terpaku dan aksesoris, Pak. Oh, dia profesor, dia sekian lama di Mekah, dia pasti bahasa Arabnya. Itu bahasa Arab. Nggak jadi jaminan orang ma'rifat pada Allah dengan fasih bahasa Arab. Kalau urusan bahasa Arabnya fasih, terus terang, saya waktu ke Mekah tempoh hari melihat anak 5 tahun pasti betul bahasa Arab. Dia orang sana. Pasti betul urusan fasih bahasa Arab. Nggak jaminan. Oh, karena dia profesor belum tentu, Pak, di bidang apa dulu. Maka kalau sudah ilmu ketuhanan lagi, jangan mulai aksesoris. Ataukah dia doktor, profesor, nggak ada itu. Kenapa? Karena itu hanya aksesoris akademis. Ini ilmu ketuhanan loh. Saya banyak ketemu orang, maaf, mohon ampun pada Allah, SD aja tamat. Tapi urusan ilmu ketuhanan lebih tinggi ilmunya dari seorang profesor. Nah, mungkin banyak kita ketemu seperti itu. Dan di Lampung ini insya Allah ada. Tapi orang-orang seperti itu biasanya sembunyi di alam terang. Mereka nggak kepingin yaitu terkenal, sembunyi di alam terang. Orang sembunyi itu lumayan gelap, ini enggak, lumayan terang sembunyi. Dia nggak pernah terlihat pakai jubah, pakai surban, enggak, biasa-biasa saja. Kalau petani dia masih pakai petani, pakai cangkol, pakai golok. Ya, kalau di kampung kadang-kadang bahasanya diikatkan kepalanya. Enggak pernah terlihat pakai jubah, pakai jenggot panjang. Ya. Jadi jangan terpukau dengan aksesoris. Ya. Kita lihat, apakah kita bisa lebih dekat kepada Allah ketika berjumpa dia atau tidak? Patokannya itu, Pak. Ya. Makanya kata orang itu, gitu ya. Salah satu ciri wali Allah itu apa? Ketika kita melihat dia, ingat Allah gitu. Kenapa? Karena selalu yang membicarakan Allah gitu.
Dia nggak pernah bicara bagaimana bisnis yang lancar, enggak. Asal dia bicara, pasti dia menuju ke Allah. Makanya orang asal melihat dia ingat Allah. Bukan dia Allah, bukan. Tapi karena dia selalu mengajarkan untuk kembali ke Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Untuk sementara ya saya akhiri demikian materinya. Mungkin kita kembangkan dengan diskusi kalau masih ada waktu. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi telah disampaikan materi yakni puasa ditinjau dari perspektif tasawuf. Oleh karena itu mungkin ada yang masih kurang mengerti atau tidak paham tentang materi yang disampaikan, atau ada materi-materi lain yang perlu ditanyakan, kami persilakan kepada seluruh jemaah untuk bertanya kepada guru kita. Mulai dari sebelah kanan dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Ada? Mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja ya, karena waktu juga sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk berkembang. Dalam materi ini kami ingin minta petunjuk yang menyikapi fenomena zaman sekarang. Seperti tadi yang aksesoris tadi, bahwa sekarang ini cenderung orang terjebak pada aksesoris. Jadi budaya Arab, karena ada pernyataan budaya Arab ini seolah-olah dipandang sudah budaya syariat. Itu Ustaz. Bagaimana mungkin? Jadi seolah-olah kalau kita tidak mengikuti Arab, itu dari Islami lah. Itu saya punya punya yang saya sampaikan, sehingga kadang-kadang di antara kita ini timbul pertentangan. Jadi Islam itu bukan Arab, betul Islam itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya. Jadi begini Pak, Islam itu memang bukan Arab. Ajaran Islam itu kan dari Allah. Tapi persoalannya bukan persoalan Arabnya. Kita ini kan ati Allah wa ati Rasul. Disuruh mengikut Allah dan mengikut Rasul. Nah yang kita ikuti Rasul itu apa? Sunnahnya. Apa sunnah Rasul? Sunnah Rasul itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririah. 3. Qauliyah apa yang diucapkannya, fi'liyah apa yang diperbuatnya, takririah itu ayat yang jadi ketetapannya. Mungkin beliau belum pernah melakukan dan tidak pernah menyampaikan, tapi beliau tahu ada seseorang yang berbuat tapi beliau tidak kasih komentar. Nah, ini namanya takririah. Nah Nabi kita itu orang Arab. Nah dia pakai jubah. Nah jubah itu jangan dilihat Arabnya, pakaian Rasul. Jadi kita mengikuti Rasul. Jadi bukan ikut Arabnya, bukan, ikut Rasul. Karena Rasul itu pakai jubah, nah kita disunahkan juga pakai jubah. Dan sunnah Rasul. Nah kan kalau orang mencintai sesuatu itu kan sampai ke pakaiannya juga dicontoh. Coba lihat ada orang Barat itu ya datang pakai jin yang lututnya itu dirobek. Nah kita gitu juga dirobek pula. Nah jadi bukan persoalan Arabnya, tapi persoalannya pakaian Rasul. Rasul itu melihara ada jenggotnya, itu salah satu contoh, ya. Oh kalau begitu disunahkan juga nyontoh Rasul, ada jenggotnya juga. Nah, tapi itu kan ya bisa saja kita disunahkan, ya, tapi tidak diwajibkan. Jangan pula kalau tak pakai jenggot itu enggak itu sunnah Rasul, enggak juga. Mungkin itu sunnah yang lain. Jadi sunnah Rasul bukan jenggot misalnya. Ya. Nah, tapi orang yang melihara jenggot jangan pula disalahkan. Karena
karena nyontoh Rasul gitu. Jadi patokannya apa? Jangan lagi kita arak Rasul. Nah, apa yang katakan Rasul kita ikuti. Apa yang terbuat Rasul kita ikuti. Bahkan bagaimana cara duduknya juga jadi sunnah. Ya. Jadi yang kita ikuti Rasul. Nah sekarang ini kan bukan diarahkan ke sana, jalannya ke Arab. Oh pakaian jubah itu pakaian Arab. Dia nggak lihat hasilnya. Jadi oleh karena itu saya pikir ya jangan kita anti Arab pula. Kenapa? Karena bahasa yang kita gunakan dalam Al-Quran itu bahasa Arab. Kita sholat dan pakai bahasa Arab. Nanti kalau anti Arab semuanya, nah, nanti baca Al-Quran itu disebutkan bahasa daerah. Ujung-ujungnya sholatnya itu pakai bahasa daerah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menyebut Allah berbenah. Bahasa kita saja Allah Maha Besar. Bagi Indonesia umum, udah daerah aja Allah balak niat. Kacau lagi. Jadi jangan dikukus untuk Arab. Apa yang kita benci ke Arab ini? Rasul kita orang Arab, baca Al-Quran bahasa Arab, sholat kita pakai bahasa Arab. Jangan pernah kita merasa lebih mulia dari orang lain, Pak. Sangat boleh jadi di sana lebih mulia dari kita. Boleh jadi juga kita lebih mulia dari kita daripada mereka. Jadi saling harga menghargai urusan budaya. Tapi dalam urusan agama kaitkan dengan Rasul. Jangan jangan berhenti di Arabnya. Misalnya tadi saya katakan Rasul itu pakai jubah. Oh jangan pakai jubah itu pakai Arab, bukan urusan Arab. Ini pakai Rasul, sunnah. Oh malah jenggot itu pakai orang Arab, bukan urusan Arab. Ini Rasul juga pakai jenggot, sunnah. Nah bahkan Bapak Ibu ya, ketika Rasul baru saja beberapa waktu pulang ke Rasulullah, ada seorang sahabat datang ke Siti Aisyah, yang saya ingin tanya, kalau ke pasar itu Rasulnya berangkatnya bagaimana caranya, berhentinya di mana? Ceritalah Siti Aisyah, kalau Rasul itu berhentinya di sini, berhenti di sini. Nah, diikuti sama beliau, sahabat tadi. Pokoknya ke pasar berhenti di situ. Kenapa? Karena Rasul itu pernah berhenti di situ. Lanjut lagi berhenti di sana, berhenti juga di situ. Itu saking cintanya ke Rasul. La yu'minu ahadukum hatta ayyakuna Allah wa Rasul ahabba mimma siwahu. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum kau mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segalanya. Itu cinta Rasul. Jadi kita ini kan kacaunya apa? Karena diarahkan ke Arab, bukan ke Rasul. Maka akhirnya anti Arab. Saya kira demikian. Ya, kita arahkan ke Rasul. Ikuti sunnah Rasul. Baik, mungkin ibu-ibu ada kita kasih kesempatan dulu kalau ingin ada yang ditanyakan, ibu silakan. Ada dari depan mungkin, ya dua pertanyaan lagi Pak silakan. Masing-masing satu pertanyaan Pak biar pembagian. Waalaikumsalam. Yang tadi Pak janji untuk menjelaskan sholat nanti, tetapi dalam diri tadi dia akan menyinggung tentang sholat. Jadi izin bertanya tentang sholat. Kita diperintahkan agar sholat itu seperti sholat Rasulullah. Alhamdulillah tentu para sahabat sampai turun kepada kita ini berdirinya Rasul dan bacaannya Rasul dapat kita kopi paste. Tetapi bagaimana dengan jalan pikiran Rasulullah sebenarnya di dalam sholat itu bagaimana? Sementara bahasa Rasul tadi dari sini juga bahasa Arab, sedangkan kita di sini ya bacaan sholatnya sudah kita hafal lah, insyaallah. Nah bagaimana ya? Apakah kita diperintahkan lagi sholat itu Allah? Nah bagaimana ya? Dalam pikiran kita seharusnya
kita kan tidak ada bacaan sholat ya, takbir sampai salam. Apakah pikiran kita harus memahami atau mengikuti artinya? Mulut kita berucap bismillah, hati kita apakah harus mengikuti artinya? Apakah Allah tadi? Bagaimana? Mohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Allahumma zidna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan akhiran zahiran batinan qaulan fi'lan ta'atan ibadatan amalan shalih. Itu 9 poin yang kita ikuti dari Rasul. Benar. Jadi salah satunya salah. Nah, 9 poin itu apa? Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Itu 4 ini saja. 4 ini urusan kedalaman. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Ini urusan kedalaman, ini urusan tasawuf. Begitu masuk ta'atan, ibadatan, amalan soleh Muhammad. Amal soleh itu urusan luar. Awalan akan salam batin qaulan, qaulan fi'lan ta'atan ibadatan amalan shalihah. Ini 5 macam, ini urusan keluar. Jadi kita mengikuti Rasul itu zahir batin. Bukan zahirnya saja. Kita ini banyak bertengkar urusan zahir tapi lupa mengkaji urusan batin. Awal Muhammad, mana awal Muhammad? Itu yang disebut Rabbani. Akhir Muhammad, mana akhir Muhammad? Nurani. Zahir Muhammad, mana zahir Muhammad? Jasmani. Batin Muhammad, ruhani. Nah, bagaimana beliau menempatkan ini dalam keyakinan beliau? Ya, itu kita contoh. Dan banyak hadis ya. Kita belajarnya dari hadis kan gitu ya. Dari para ulama kita gitu ya. Berdasarkan hadis ayat Al-Quran gitu ya. Dan itu banyak sekali Pak. Cuma kadang-kadang kita lupa ke arahnya ke sana. Banyak sekali ya. Intinya anak abal arwah wa Adam abal basar kata Nabi. Saya bapak semua ruh, Adam bapak semua tubuh kan gitu. Nah, apa maksudnya ini? Nah, kita bertanya kepada yang ahlinya. Pernah seorang sahabat tanya ke Rasul, maaf ya Rasul, saya mau tanya, ada apa? Sebenarnya kamu siapa? Ya betul. Sahabat itu nanya kayak gitu, berani. Sebenarnya kamu ini siapa? Apa jawab Rasul? Ana Ahmad bilang. Saya ini Ahmad Ampamnya. Apa bunyinya? Itu yang orang tanya. Nah sampai ke sana apa? Maka yang saya sebut aku tadi itu zikir. Kalau zikir Allah masih nyebut ya. La ilaha illallah masih nyebut. Gimana zikir itu? Tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disusun. Tidak ada lagi huruf-huruf yang disusun, Pak. Tidak ada kata-kata yang dirangkai, tidak ada kalimat yang akan disebut. Tapi zikir, fa'inama Tuhan yuqaddamu. Nah, makanya puncak zikir itu bukan sebutan. Zikir itu puncaknya kesadaran. Nah itu yang nggak bisa dihitung zikir yang banyak. Ya. Fadzkurullah zikran katsira. Ingat Allah dengan ingat yang banyak. Bagaimana cara ingat yang banyak? Apa sebut-sebut namanya? Bukan. Ingat yang banyak kesadaran. Pak Rahman, apa Bapak ingat terus nama itu? Enggak kan? Tapi lagi asik bekerja dan nyangkul di sawah, ada kawan datang. Pak Rahman, oh iya saya. Nah, sadar kalau itu Bapak. Gitu. Bapak nggak ingat nama itu, tapi Bapak sadar kalau itu nama Bapak gitu. Nah kalau masih nyebut, itu masih
HP. Pamannya Pak Rahman nelpon saya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ngobrol saya tadi. Lalu orang tanya, siapa dia? Pak Rahman. Ini sudah jadi Pak Rahman. Ini Pak Rahman. Yang segi 4, jadi berapa wujud Pak Rahman? Inilah Pak Rahman. Ketika saya ngobrol tadi. Nah begitu Pak. Jadi kesadaran siapa yang di dalam. Maka dulu di bulan yang lalu saya katakan, kalau kita beriman, iman kepada Allah apa iman dengan Allah? Kalau iman kepada Allah masih jauh. Ada yang diimani, ada yang mengimani. Tapi iman dengan Allah memang tidak bisa iman kalau tidak dengan Allah. Kalau tidak dengan Allah tidak bisa iman. Kalau masih iman kepada Allah masih jauh. Kalau kita sebenarnya Pak Rahman masih jauh ya. Kalau nggak tahu, oi, sebutnya. Nggak begitu dekat, nggak lagi mungkin, oi, nggak bersih. Pada satu ketika saya ini jadi Rahman. Kira-kira perlu nyebut mungkin nggak? Nggak perlu. Saya merasa saya ini lah yang Rahman. Udah paham aja. Kalau masih nyebut Pak Rahman harus jauh ya. Nah itu Pak. Jadi artinya kembali kepada pertanyaan itu bahwa kita kembali kepada Allah. Jadi bagaimana kita mencontoh Rasul itu 9 poin tadi. Makanya perlu dikaji masalah sholat ini. Mana sebenarnya sholat? Apa berdiri, rukuk, tidak sujudnya? Secara syariat ya nggak bisa kita bantah. Itulah cara sholat. Tapi cara sholat. Makanya dalam Al-Quran itu ada 3 ayat bicara tentang sholat yang mungkin pemahamannya agak berbeda. Pertama, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, isya, subuh kan gitu ya. Tapi ini sholat hari itu kisah tilah wasakir daerah Quran al-Fajr dengan Quran al-Fajr maksudnya. Itu satu. Ini disebut sholat secara syariat karena ada ketentuannya, ada waktu-waktunya. Yang kedua, ada yang disebut sholatul wusta. Apa itu sholatul wusta? Sebagai ulama tafsir memahami sholatul wusta itu sholat asar karena di pertengahan, di ujung siang, di awal malam. Tapi orang tasawuf memahami sholat itu siapa sih? Untuk diri kita. Allah nggak butuh sholat kita kan? Untuk diri kita. Nah kalau yang diri kita ini bicara wustonya mana? Dada. Dadanya ada apa? Ada jantung. Jantung itu apa? Lambang hati. Kalau kita sholat wusto itu apa? Ingat hati kepada Allah. Terus menerus. Nah jadi orang tasawuf, orang tarekat memahami sholat wusto itu adalah ingat hati kepada Allah. Akhirnya sholat kali zikri, kamu dirikan sholat untuk ingat aku. Makanya kalau nggak ingat Allah kita sholat nggak akan khusyuk. Jadi kuncinya sholat khusyuk itu ingat Allah itu aja. Ya. Kita nggak khusyuk itu karena nggak ingat Allah. Yang kita ingat utang lumayan, ini macet. Jadi nggak ingat Allah. Cuma persoalannya bagaimana cara mengingat Allah. Nah, kan? Mesti kenal dulu bagaimana ingatnya kalau nggak kenal. Nah, cobalah Bapak Ibu ingat yang Bapak nggak tahu. Misalnya, ingat yang nggak tahu. Pak Rahman kalau malam tidur jam berapa? Jam 10. Tahu? Masih tahu? Belum tidur? Belum, masih tahu. Begitu sudah tidur, nggak tahu lagi.
Tapi kalau nggak tahu gimana ingatnya? Mesti tahu dulu dengan Allah baru bisa ingat Allah. Nah di sini pentingnya mengenal Allah itu. Cuman Allah ini kan ghaibul ghuyub, maha ghaib. Dan akal kita nggak bakal terjangkau, nah. Maka nggak boleh kita mengarahkan pikiran kita langsung kepada zat Allah. Atau Anda bisa celaka. Jadi bagaimana cara mengingat Allah? Pelajarilah sifatnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Pikirkan ciptaan Allah. Ya. Jangan pikirkan zatnya. Mana ciptaan Allah? Ini ciptaan Allah. Alam luar ciptaan Allah. Tapi kalau kita kaji alam luas ini, habis umur kita nggak selesai. Jangan kan kita mengaji bumi, langit, bulan, bintang, semua. Semut aja. Berapa biji semut di Lampung? Bingung kita. Seharinya berapa anaknya? Anak semut. Mengaji semut aja nggak selesai, mas. Apalagi mengkaji alam luas ini. Maka supaya kita bisa memahami lebih cepat, kajilah diri. Ini miniatur alam kabir. Maka orang tasawuf membagi alam itu ada alam kabir, ada alam sabir. Alam kabir alam terkembang, alam sabir diri kita manusia. Istilah saya ini miniatur alam kabir. Kaji saja diri ini, kalau sudah tahu kita dengan diri kita ini, insya Allah akan tahulah kita dengan Allah. Sebab sifat Allah ada disifatkan ke diri kita. Ketika kita tahu sifat Allah yang ada di diri kita ini, kita akan tahu yang punya sifat. Makanya orang tasawuf bilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya kenal sama Tuhannya. Diri aja gak kenal gimana mengenal Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan itu duduk di kursi di langit ketujuh. Nah, kacau lagi. Nah, ada tempat sirik itu Pak. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah agak siang, kita cukupkan demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Buya yang telah menyampaikan materi. Sebelum ditutup, kami informasikan bahwa pertemuan kita dengan